Halo semuanya, selamat datang di Value Studio. Kembali lagi bersama saya Vera Lois. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai coding lagi, di mana di sini kita akan membahas mengenai autocomplete. Sebelumnya di sini saya akan membahas sering-sering mengenai coding ya. Jadi kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, di sini ada yang tahu mengenai autocomplete. Jadi kalau tidak ada yang tahu, saya akan jelaskan. Jadi autocomplete ini saya langsung menuju jQueryui.com ya. Di sini dijelaskan autocomplete. Jadi autocomplete itu dia percis gunanya kayak drop down atau select. Cuma bedanya dia itu berupa input text yang ketika kita tinggal klik masukkan satu huruf, dia akan menampilkan beberapa masukan untuk kita ya, seperti ini. Yang bisa kita klik tanpa kita ketik secara full. Dan di sini ada contohnya. Tapi di sini contohnya itu menggunakan manual ya. Jadi dia var dulu. Nah, dia ketik secara manual. Isiannya yang bisa kita search dengan autocomplete. Dia di sini menggunakan array. Nah, kemudian dia membuat satu buah input dengan ID text, yang dimana input text ini dengan ID text ini akan dipanggil di sini. Kemudian di autocomplete. Kemudian source atau isiannya yang var available text tadi ya, dia letakkan di sini. Makanya ketika kita inputkan satu buah huruf, dia akan memunculkan beberapa isiannya atau source-nya yang ada huruf S-nya, seperti ini. Entah dia di bagian depan, tengah, belakang. Asalkan dia isi huruf S, dia akan tampil seperti ini. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita ingin menampilkan autocomplete di dalam input text, tapi inputannya itu nggak manual, nggak kayak gini, nggak menggunakan array. Jadi kita menggunakan source dari sebuah tabel. Misalkan ada tabel buku, kemudian ada nama buku yang akan kita buat autocomplete seperti ini. Ini yang akan kita bahas. Oke, caranya sangat gampang tanpa ribet ya. Nah, di sini kita akan membuat input text terlebih dahulu dengan saya isikan ID-nya, ID buku. Yang saya akan gunakan adalah ID-nya seperti contohnya yang di website jQueryui.com itu. Kemudian kita buat sebuah JavaScript. Jangan lupa untuk meletakkan ini ya, jQuery file ini di dalam project kalian. Kalian download terlebih dahulu. Kalau kalian tidak punya, saya sertakan link di description box, jadi kalian bisa download. Kalau kalian nggak isikan ini, dia autocomplete-nya nggak akan mau jalan. So, kalian harus letakkan dulu di dalam folder, kemudian kalian panggil di sini. Sama seperti data table. Kalau kalian penasaran mengenai data table, itu ada linknya di pojok kanan atas. Silahkan diklik. Oke, selanjutnya kita buat JavaScript. Nah, untuk JavaScript-nya di sini ya, kita akan buat codingan seperti ini, di mana kita akan memanggil ID buku dari input text yang tadi, kemudian kita buat autocomplete, kita sertakan source dan min length. Jadi min length itu maksudnya kalian menginputkan satu huruf, maka autocomplete-nya akan jalan. Kalau kalian menginputkan dua huruf, kalau kalian min length-nya 2, maka kalian harus menginputkan 2 huruf baru autocomplete-nya jalan. Seperti itu. Nanti saya akan beritahu di mana bedanya supaya lebih jelas. Nah, kita buat di sini, kita source, kita menuju ke controller, di mana nama controllernya adalah peminjam buku dan nama function di controllernya adalah detail buku. Nah, kalau kalian nggak ada controller, itu letakkan di dalam file yang biasanya kalian gunakan untuk insert into ke database atau update data atau select data seperti itu. Karena di sini kita akan menggunakan query select. Nah, kemudian dalam controllernya atau dalam file yang kalian gunakan untuk select data, itu kita buat function detail buku yang sama dengan yang tadi ya, yang ada di sini ya. Detail buku. Kemudian kita buat select. Karena saya di sini akan menampilkan nama buku yang ada di tabel buku, maka saya select nama buku from tabel buku.
Kemudian saya buat query, this db query, $s ini kita dapatkan dari sini. Kemudian saya buat for each, karena kita akan menampilkan banyak data. Nah, kemudian di sini saya buat sebuah array ya, seperti ini, yang akan menyimpan nama buku. Kemudian kita echo JSON encode yang return AR yang dari sini. Kita bawa ke sini. Oke, ini dia codingannya. Oke, ketika sudah, kita jalankan aplikasinya. Kita cek dulu ya datanya di database. Itu buku tuh adanya apa aja sih? Datanya. Cuma ada 3 data ya. Kita langsung refresh. Kita ketik A. Oke, autocomplete-nya berhasil untuk berjalan ya. Oke, untuk perbedaan min length yang tadi itu, atau minimal length-nya itu yang saya jelaskan tadi itu ya, kita buat coba 2. Kemudian kita save, jalankan aplikasinya. Nah, ini maksud saya, ketika kita min length-nya kita buat 2, ketika kita masukkan 1 huruf, dia nggak akan mau jalan autocomplete-nya. Tapi ketika kita masukkan 2 huruf, baru autocomplete-nya jalan. Seperti itu. So, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.